Halo Sobat Mi Lovers, selamat datang di channel Micha Movie. Di sini Micha akan membahas alur cerita film yang pastinya bagus-bagus dan seru-seru kali guys. Film itu adalah Monster Hunt. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar Micha makin semangat. Jadi guys, film Monster Hunt mengisahkan tentang bayi monster dari pasangan ratu dan raja yang diburu para monster dan manusia. Film ini disutradarai oleh Raman Hui dan dibintangi oleh Bai Beihai, Jing Boran, dan Jiang Wu. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film diawali peperangan yang ada di dunia monster, disebabkan perebutan kekuasaan, dan Raja Lama pun tewas. Untuk memutus kekuasaan Raja Lama, para menteri setia pun dibantai habis. Di hutan terlihat ratu yang sedang hamil melarikan diri ke dunia manusia. Dia didampingi dua pengawal. Di saat pelariannya, ratu dikejar monster naga yang diutus oleh raja baru. Dua pengawal terbunuh oleh monster itu, dan ratu pun tertangkap. Tiba-tiba datang dua pengawal lainnya untuk menolong ratu. Scene berganti ke desa Yaoning. Di sana terlihat pemuda pincang yang bernama Tian Yi. Dia adalah ketua RT di desa itu. Karena kurangnya wibawa yang dimiliki, dia pun tidak dihargai oleh warga. Malah dibully oleh emak-emak yang sedang bertengkar. Di desa itu, Tian hidup bersama neneknya yang pikun. Neneknya selalu membandingkan dengan ayahnya yang ahli bela diri dan pendekar pedang. Tidak seperti dirinya yang hanya bisa memasak dan menjahit baju. Cerita berpindah di istana pemburu monster. Di sana sedang ada rapat parlemen. Kumon pun menyuruh para pemburu untuk menangkap bayi monster yang ada di kandungan ratu monster. Di hutan, Tian bertemu pengembara yang sedang lewat. Tian pun mengajak untuk mampir ke kedainya. Pada saat bersamaan, datang wanita yang bernama Xiaolan. Ia menatap curiga pengembara tadi. Ternyata, Xiaolan mengetahui bahwa dua pengembara itu adalah monster yang sedang menyamar manusia. Mereka bertiga pun bertarung. Saat itu pula, Ratu Monster jatuh dari keranjang dan menghampiri Tian Yi. Lalu datang juga pria pemburu monster yang bernama Lau Kang. Xiaolan dan Lau Kang berdebat karena Lau Kang berhasil menangkap dua monster pengembara tadi. Di situ, terlihat Tian yang sedang disandra oleh Ratu Monster. Ratu pun lari sembari menandai Tian dengan ludahnya. Xiaolan pun memutuskan untuk menginap di kedai Tian karena dia tahu Ratu Monster sudah menandai Tian dan pasti akan kembali. Di sisi lain terlihat Lau Kang yang sedang merenung bersama monster yang ditangkapnya. Monster pasutri itu mencoba menghipnotis dengan nyanyiannya. Lalu monster pasutri berhasil mengambil kunci dan kabur. Cerita kembali ke Tian yang sedang bobok manis. Lalu Ratu Monster menculik Tian lewat bawah tanah dan dibawa ke hutan. Ratu Monster meminta tolong kepada Tian. Namun Tian tidak paham dengan ucapannya. Tiba-tiba Ratu merobek perutnya dan mengambil telur, langsung memasukkan ke mulut Tian Yi. Seketika perut Tian pun membesar, seperti bumil yang mengandung 7 bulan. Terlihat monster naga sudah di belakang Tian untuk menyerang. Untungnya Xiaolan datang menyelamatkan Tian. Dan Ratu berpesan agar Tian menjaga bayinya. Kemudian Ratu pun meninggal. Xiaolan kesulitan saat melawan monster naga. Monster naga pun tahu ada bayi di perut Tian. Langsung mengejar Tian dan menangkapnya.
Mereka berdua berhasil lolos dari monster dengan cara lari ke lubang. Lalu mereka berdua sampai di rumah dengan selamat. Tian pun keluar untuk menemui temannya. Dia merasa aneh karena desa terlalu sepi. Terlihat para warga dikumpulkan semua oleh pemburu monster yang sedang memburu bayi ratu monster. Ternyata guys, seluruh warga desa Yongming adalah monster yang menyamar menjadi manusia. Serem ya guys. Mereka pun ditawan dan dibawa pergi oleh pemburu. Tidak sampai di situ, pemburu juga membakar desa tersebut. Keesokan harinya, Xiaolan dan Tian pergi ke desa Sun Tian. Kemudian mereka makan mie rebus di warkop. Belum selesai makan, Lao Kang pun datang menghampiri mereka karena ia mengincar bayi monster yang di perut Tian Yi. Xiaolan dan Lao Kang bertarung. Saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba monster naga datang dari belakang Lao Kang. Xiaolan dan Tian terpojok oleh monster naga. Lalu mereka dibantu oleh Lao Kang. Tapi mereka malah meninggalkan Lao Kang yang sedang bertarung dengan monster. Akhirnya Lao Kang pun berhasil mengalahkan monster sampai giginya ompong. Mereka sampai di penginapan. Di sana Tian merasakan kontraksi. Kemudian datang monster pasutri yang mau menculik Tian Yi. Xiaolan langsung bergegas menolong Tian dengan cara menempelkan kartu jimat di kepala monster pasutri. Dan tiba-tiba Nyonya Hu datang karena mendengar keributan. Xiaolan pun sebisa mungkin menutupinya. Dan Nyonya Hu pun tidak sengaja melihat Tian melahirkan dari mulutnya. Ternyata guys, Tian melahirkan monster lobak putih yang imut. Scene berganti. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota Sun Tian. Saat mereka istirahat di dalam gua, di situ kuda milik Xiaolan tergeletak karena darahnya sudah dihisap oleh monster imut. Lalu Tian memarahi monster imut dan Tian mengajarinya untuk memakan tumbuhan. Singkat cerita, mereka tiba di kota Sun Tian. Mereka menemui seorang wanita untuk menjual monster imut dengan harga 100 til. Sang wanita pun sepakat dengan harga 100 til. Ketika monster imut akan ditinggal, ia langsung menangis. Ya ampun, sedih banget guys. Aduh, aku gak tega liatnya. Setelah menjual monster si imut, Tian kepikiran sampai tidak doyan makan. Mereka melanjutkan perjalanannya. Saat itu pula Xiaolan melihat kain dengan gambar keluarga kecil yang digambar langsung oleh si monster imut. Lalu, di pasar mereka melihat pedagang yang sedang memotong lobak. Seketika mereka pun teringat dengan monster imut. Mereka pun berlari untuk mengambil monster imut. Namun sayangnya monster imut sudah dijual ke restoran Hiven. Cerita berpindah di dapur restoran Hiven. Terlihat monster imut akan dimasak dan semua percobaan memasak gagal total. Tian dan Xiaolan datang di restoran Hiven. Di sana mereka bertemu teman Tian Yi yang menjadi monster kacang polong, lalu membebaskannya. Terlihat monster imut yang akan dibawa ke atas menggunakan lift. Scene berganti di meja makan. Di sana monster imut siap disajikan. Ia pun dicekoki anggur merah sampai mabok. Di dapur, Tian tidak sengaja menemukan neneknya di tumpukan sayur. Cerita kembali ke monster imut yang sudah mabok. Ia hendak dibunuh dengan kumbang api. Sebelum itu terjadi, monster imut diselamatkan Xiaolan dengan kertas mantranya. Xiaolan langsung bertarung dengan anak buah Kumon. Ia pun dengan mudah dikalahkan. Nenek Tian datang untuk menyelamatkan. Namun sayangnya nenek Tian bernasib sama dengan Xiaolan. Tian pun memiliki ide dengan memanfaatkan monster imut sebagai pistol untuk menyerang Kumon. Sepertinya tembakan monster imut mengenai wajah Kumon, dan Kumon pun berubah-ubah wajahnya. Ternyata si Kumon juga monster naga yang menyamar menjadi manusia. Terlihat Tian dan Xiaolan pun kewalahan melawan monster naga.
Dan di situ monster imut datang untuk melawan. Lucunya guys, dia datang cuma buat ngeledek. Dasar ya anak kecil berani banget sama monster. Nenek Tian pun memberi pedang kepada Tian. Dan dengan pedenya ia melawan monster naga. Naasnya pedang itu dilempar oleh monster naga dan mengenai dada Tian. Monster imut tidak tega melihat Tian tertusuk. Ia berusaha mencabut pedang sampai tangannya mengeluarkan darah. Aduh dek, kasihan banget sih kamu dek. Tiba-tiba dengan ajaibnya pedang pun terlihat mengkilap karena sudah tercampur darah monster dan manusia. Luka yang ada di tubuh Tian pun seketika sembuh. Sementara itu, Xiaolan yang sedang berusaha melawan monster naga, dia hampir mati diinjak. Untungnya Tianyi langsung datang dengan pedangnya. Nenek Tian berteriak untuk menggunakan jurus rahasia keluarga. Dan saat itu pedang pun menyala. Tian langsung menyerang monster naga dengan cara menusuk dan menendang. Lalu monster naga pun tewas. Yeay, akhirnya mati juga dirimu. Di akhir cerita, penduduk desa Yongning bebas. Lalu ia mengungsi ke tempat yang aman. Dan Tianyi juga menyuruh monster imut untuk ikut dengan mereka agar lebih aman. Namun, monster imut terlihat sedih karena tidak mau berpisah dengan Tianyi. Sebelum pergi, Tianyi bilang kepada monster imut kalau dia bernama Huba. Huba pun pergi dengan menangis. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ceritanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih juga. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah.